Oke, jadi sekitar 3 minggu yang lalu, gue ada sempat bikin video soal setup hybrid PC Windows dan MacBook gue. Yang sebenarnya bisa kalian tiru juga untuk bikin setup Mac kalian sendiri di rumah atau di kantor kalian. Tapi sejak gue punya MacBook Air M4 ini, gue ngerasanya tuh limitasi yang ada pas gue masih pakai laptop gaming itu kayak hilang semua cuy. Gue ngerasanya dengan laptop sekompak dan seenteng ini, kerja di mana aja tuh jadi gampang. Termasuk mungkin kalau lagi mau WFC atau work from cafe juga jadi enak banget. Karena sebagai orang yang kerjanya itu butuh aspek kreativitas, cukup penting sih buat cari suasana baru supaya kerjanya tuh nggak suntuk dan nggak mind block gitu jadinya. Nah, cuman kan kerjaan gue tuh nggak serta-merta ngetik di laptop doang ya. Ada ngedit video, ada desain, pokoknya kerjaan all in one seorang content creator pada umumnya lah ya. Jadi kadang kalau misalnya gue kerja di cafe dan cuma bawa laptop aja, itu kayak kurang cukup gitu. Terlepas memang trackpadnya MacBook itu nikmat banget, kalau buat ngedit video kayaknya gue masih prefer pakai mouse sih. Itulah kenapa di sini gue coba bikin setup portable MacBook yang sekiranya bisa bikin workflow gue lebih efisien, tapi nggak bikin ribet buat dibawa-bawa. Nah, bikin setup portable buat MacBook itu sebenarnya simple. Aspek-aspek yang menurut gue penting tuh cuma ada beberapa hal ya. Yang pertama itu mouse, karena senikmat-nikmatnya trackpad MacBook, tetap nggak bisa ngalahin kecepatan dan akurasi dari kerja pakai mouse gitu kan. Sebenarnya ini balik lagi ke preferensi kalian masing-masing. Kalau kalian emang lebih suka dan lebih lancar kerja pakai trackpad, ya silahkan aja. Tapi kalau gue pribadi sih lebih lancar kerja pakai mouse. Dan mouse-nya juga menurut gue sih bebas aja ya kalian pilih sendiri. Yang penting pilih mouse-nya tuh yang emang cocok gitu buat macOS. Gue udah pernah bikin video tentang cara pilih mouse yang baik dan benar buat device Mac kalian. Jadi kalian boleh nonton dulu tuh kalau misalnya kalian masih belum tahu harus pakai mouse apa. Kebetulan di sini gue pakainya Logitech M650 karena selain dia udah kompatibel sama Logi Options Plus buat dikonfigurasi di macOS, secara ukuran juga compact banget. Jadi kalau misalnya kalian pakai kerja di meja cafe yang rada kecil juga nggak terlalu jadi masalah. Nah, terus yang kedua itu SSD portable. Ini kepake banget kalau kalian itu kayak gua yang MacBook-nya itu storage kecil alias kayak MacBook Air M4 gua ya yang cuma 256GB, atau misalnya kalau kalian itu kerjanya pindah-pindah device. Jadi kerjaannya itu disimpan di SSD-nya instead of di device yang kalian pakai. Di sini gua pakainya SSD portable dari SSK yang 500GB, speednya udah kenceng banget. Jadi kalau dipakai buat ngedit dan render langsung ke SSD-nya itu bisa. Tapi gue tahu harga SSD sekarang itu kan lagi melambung parah banget ya. Kayak misalnya yang punya gue aja harganya udah nyentuh 2,3 juta buat yang 500GB dan 3,6 juta buat yang 1 tera. Jadi sebenarnya ada alternatif yang lebih affordable buat kalian consider juga, yaitu pakai SSD internal kepingan yang biasanya dipasang ke PC atau laptop dan dipasang ke SSD enclosure gitu. Kayak misalnya di sini gua pakai SSD internal dari SSK yang seri MP001 Pro, harganya ada di 2,3 jutaan buat yang 1 tera dan gua pakein aja enclosure yang harganya 200 ribuan. Jadi dengan total sekitar 2,5 juta, kalian udah bisa punya SSD portable. Tapi emang harus effort dikit ya. Kayak misalnya waktu pertama kali pakai SSD internal yang dipakein enclosure ini harus diformat dan dipartisi sendiri dulu, baru abis itu bisa dipakai. Dan make sure kalau kalian mau pakai SSD internal berenclosure kayak gini buat MacBook atau device Mac in general, itu formatnya ke exFAT, jangan ke NTFS. Karena kalau NTFS nanti nggak bisa dipakai di macOS. Soalnya NTFS itu buat Windows. Tapi menurut gue effortnya worth it ya, karena jadinya kalian bisa dapetin SSD portable dengan selisih 1,5 juta sama SSD portable yang emang udah portable dari sananya. Dan yang ketiga itu USB hub. Sekali lagi, terutama kalian yang pakainya itu MacBook Air yang memang terkenal miskin ya portnya. Jadi ya bisa dipakai buat colok-colok device eksternal yang sekiranya kalian butuhin. Untuk USB hub sendiri juga sebenarnya terserah kalian aja ya mau pakai yang kayak gimana. Karena kan kebutuhan device-device orang itu beda-beda gitu kan. Cuman kalau menurut gua, yang paling penting itu ada extra USB-A port, terus ada extra USB-C port, ada port HDMI, ada port LAN kalau misalnya buat colok kabelan gitu ya supaya internetnya lebih stabil, sama mungkin ada SD card reader
readernya, tapi kayaknya itu cuma buat pekerja-pekerja kreatif aja sih. Jadi kalian mungkin bisa pakai USB hub dari Onten yang satu ini. Dia udah ada port-port yang tadi gue sebutin, plus ukurannya compact banget, jadi pastinya gampang buat dibawa-bawa gitu kan. Tapi sebenarnya gue ada rekomendasi satu lagi USB hub yang menurut gue tuh lumayan oke juga buat dibawa-bawa dan dibikin setup portable kayak begini. Tapi kayaknya ini tuh lebih tepat disebut docking station ya dibanding USB hub, yaitu ini. Onten 13-in-1 Docking Station. Ini USB hub atau docking station yang palu gada coy. USB hub iya, laptop stand juga iya. Kalau kalian pakai ini tuh bagian belakang laptop kalian bakal agak keangkat, jadi ngasih angle ngetik yang lebih nyaman dibanding kalau rata aja di atas meja. Dan ini tuh portnya lengkap banget coy. Ada USB-C, USB-A, SD card reader, LAN, HDMI, VGA, bahkan ada PD buat ngecas device lain juga. Tapi emang docking station kayak gini situasional banget ya. Buat WFC sih mungkin cocok nggak cocok. Dan kalau gue pribadi sih kayaknya bakal pilih yang lebih compact kayak begini aja sih. Tapi docking station kayak punya Onten ini bisa kalian pakai buat bikin setup Mac di rumah atau kantor kalian sih. Jadi ibaratnya dengan satu docking station ini aja udah bisa jadi setup laptop yang proper banget. Sebenarnya ada satu hal lagi yang gak kalah penting, terutama buat kerja di luar atau di cafe kayak begini ya, yaitu tas buat bawa-bawa laptop kalian beserta aksesoris-aksesoris yang kalian butuhin gitu ya, buat supaya bikin setup laptopnya lebih efisien lagi buat kerja. Dan tas laptop pilihan gua sih masih sama, Alpaca Bravo Sling Max V2. Tas ini udah pernah gue bahas secara lengkap di video lain. Intinya ini tas yang udah perfect banget lah buat semua laptop dengan ukuran 14 inci ke bawah, termasuk MacBook Air M4 13 inci gue. Dan kurang lebih itu aja sih menurut gue yang bisa gue sampein soal setup portable MacBook yang biasa gue pakai selama ini. Jujur akhir-akhir ini gue juga emang lagi sering keluar rumah, terutama kerja di kafe-kafe kayak begini. Dan MacBook ini tuh bener-bener ningkatin mobilitas kerja gue banget sih. Tinggal dikomplementariin sama aksesoris-aksesorisnya aja ya kan. Tapi kalau kalian yang suka WFC juga gimana? Mending cuma bawa laptop aja atau mending bikin setup portable kayak gue? Coba komen di bawah. Untuk link pembelian dari semua barang yang gue bahas di video ini udah gue taruh di deskripsi semua. Dan pastinya semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Like kalau kalian suka videonya, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. It's been by Tommy, and as always, peace out.